Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan untuk junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk Rasulullah salawat dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan berbicara tentang 3 nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajha mengenai lisan. Hadirin saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah sama-sama mengetahui bahwa di dalam tubuh manusia ada yang disebut dengan lisan, atau yang kita bilang sehari-hari lidah. Lisan menjadi salah satu organ tubuh manusia yang sangat penting perannya. Dengan lisan yang berfungsi dengan sempurna, maka seseorang akan dapat berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain dengan baik dan sempurna. Namun hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ajaran Islam, lisan tidak hanya sebatas itu saja. Lisan bisa menjadi alat bagi seseorang meraih pahala dan mengantarkan mereka meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jika seorang hamba tersebut mampu menggunakan lisannya dengan mengucapkan perkataan-perkataan yang baik dan bermanfaat. Bisa mengucapkan perkataan-perkataan yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya, maka akan mengantarkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, di sisi lain, lisan juga bisa menjadi sebab seseorang hamba terjerumus masuk ke dalam neraka bila seorang hamba itu sering mengeluarkan perkataan-perkataan yang buruk, yang tidak mendatangkan kebaikan, yang tidak mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti umatnya untuk menjaga lisan agar tidak mengeluarkan ucapan-ucapan yang buruk, agar tidak mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak mendatangkan ridha Allah, namun sebaliknya mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha tentang perkara menjaga lisan. Keterangan ini hadirin yang dimuliakan Allah dapat kita temukan dalam kitab Wasiat Al-Mustafa yang disusun oleh Syekh Abdul Wahab. Hadirin saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan dicela kekurangan-kekurangan orang lain. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, ya Ali, la tu'ayyir ahadan bima fihi fama min lahmin illa wa fihi azmun wala kafarata lil ghibati hatta yastahillahu aw yastaghfiralahu. Wahai Ali, janganlah engkau mencela seseorang karena sesuatu di dalam dirinya, semisal kecacatan ataupun kekurangan lain dari dirinya, karena tidak ada daging melainkan adanya tulang, dan tidak ada cara menebus dosa menggunjing sampai dia minta maaf kepada orang yang digunjingkannya, atau meminta ampun, membacakan istighfar dia bagi orang yang digunjingkannya. Maksudnya hadirin yang dimuliakan Allah, seorang hamba tidak boleh mencela atau menyebut kekurangan orang lain karena keterbatasan atau kekurangan yang dimiliki apapun dalam dirinya. Sebab setiap manusia pasti terdapat kekurangannya, seperti halnya daging. Meskipun daging empuk, namun di balik keempukannya daging itu terdapat tulang yang keras dan beragam bentuknya. Sebab itulah ketika seseorang telah mencela orang lain karena keterbatasannya, karena kekurangannya, maka hendaknya segera meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Yang kedua, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, lisan antarkan ke surga atau ke neraka. Ya Ali, ma khalaqallahu fil insani afdala minal lasani bihi yadkhulul jannah wa yadkhulun nar fasjunhu fa innahu kalbun. Wahai Ali, Allah tidak menciptakan di dalam diri manusia itu yang lebih utama daripada lisan.
dengan lisan seseorang maka masuk ke dalam surga. Karena lisan seseorang juga seseorang itu bisa masuk ke dalam neraka. Maka ikatlah lisan, karena lisan itu ibarat anjing yang galak. Maksud mengikat lisan di sini hadirin yang dimuliakan Allah, mengikatnya agar lisan tidak asal berbicara saja, tidak mengeluarkan perkataan kotor, buruk, yang tidak menyenangkan kepada orang lain, yang menyakiti hati orang lain, tidak ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perkataan itu. Contoh, mencaci, memfitnah ataupun berbohong, yang kesemuanya itu dapat menimbulkan kemudaratan bagi dirinya dan orang lain. Yang ketiga, jangan laknat sesama muslim. Kata Rasulullah, "Ya Ali, la tal'an musliman wala dabatan fatarji'al la'natu alaika." Wahai Ali, jangan engkau melaknat seseorang muslim dan juga hewan, karena itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Ini menjadi peringatan bagi kita hadirin yang dimuliakan Allah, agar jangan sampai melaknat sesama muslim menggunakan lisan secara langsung maupun melalui tulisan ataupun media sosial yang kita manfaatkan saat sekarang ini. Kalaupun terdapat perbedaan-perbedaan pandangan ataupun pendapat, atau ada kekeliruan yang dilakukan seseorang muslim, akan lebih baik untuk mendoakannya agar mendapatkan hidayah, kemudian kita nasihati bersama-sama. Perbuatan demikian lebih baik dibandingkan dengan melaknat sesama muslim yang hanya menunjukkan dangkalnya ilmu dan akhlak yang kita miliki. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, mari kita belajar untuk menjaga lisan kita agar kita mendapatkan ridha Allah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang lain pun tidak terzolimi, tidak tersakiti oleh lidah yang kita miliki. Ingat, lidah bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah, dan juga lisan bisa menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga video singkat ini bermanfaat dan juga untuk diri saya sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.